Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bersama rekan Hisam Sya'roni, seorang pemuda yang Tersesat sangat kita nantikan kehadirannya di di tengah tengah-tengah kita. di tengah pandemi. Apa kabar Hisam? Apa kabar? Saya Alhamdulillah. Hisam Sya'roni ini sekarang punya banyak kesibukan. Aktif di apa sekarang ini? salah satunya di kasur. Salah satunya aktivitas pagi ya kalau kasur ya? Ya, wajib itu. Wajib. Sampai pukul berapa aja? Biasanya nggak nentu. Tapi secara kesehatan itu tidak baik ya? Oh baik, apapun baik. Yang penting ada keinginan. Tapi yang aktif secara formal, Kegiatan lah. kegiatan secara formal. Apa? Ya? Kadang Kadangnya apa sih? Kadang aktif di kayaknya kebanyakan apa? teh dulu. Oh, sehari-hari lebih banyak enjoy gitu ya? Ya. Di kamar. Cuma kalau pas tepak alako Nah, bareng-bareng. oh, bah langsung semua butuh gue. Saya minta pekerjaan deh. Ya. Terutama sekarang saya paling banyak kamu lakukan aktivitasnya di apa? Di Kan beda sih ngajar. Panwas. Oh, di Panwas. Di advokat juga. Advokat itu kan tetap ada di komunitas ya. Mesti ada komunitas. Ya. Tidak mungkin sendirian. Organisasi. Iya, ada. Oh iya, organisasi. Tak mungkin sendirian. Kenapa nggak ketutup itu? Ya karena kan organisasi itu yang nanti saya mau bedah pelatihannya, pendidikannya, termasuk yang memfasilitasi penyumpahan atau pengangkatan sumpah jabatan gitu. Oh, berarti tak bisa ya pas ajalan di TBN sebagai advokat. Ajalan TBN laku ke TB gitu maksudnya. Iya, maksudnya untuk kan advokat ini juga karir kan. Aha. Pas karir bisa sampai menanjak tapi berangkat sendirian dia kan. Nggak jadi masalah sebenarnya. Bisa. Itu maksudnya dasarnya maksudnya pendidikannya terus pelatihannya itu memang dari organisasi. Oh, memang harus. Sama kayak organisasi mahasiswa kisah lah. Beda PMI, HMI, Iya. HMI, GMI, sama advokat, beda APSI, beda Pradi, yang tujuannya sama sebenarnya. Cuma beda perkumpulan aja. Itu untuk memfasilitasi pendidikannya terus sumpah jabatan. Ya. Tapi mau misalnya penanganan kasus. Oh bisa sendiri. Oh, Tapi kebanyakan advokat tuh biasanya ngetim Oh, ngetim. bareng-bareng. Misal si A di kasus bareng-bareng di B, B, C gitu. Terus B yang di kasus ya gitu. Oh, gitu. Daripada sendiri yang di kasus ya teduk aja. Oh, mending Ya, berbagi Iya, lah. berbagi. Tapi kan tetap modelnya ada sih Sam. Ketika pengadilan lah misalnya. Bersitung orang terduga. Penggugat. Oh, menggugat misalnya. Salah satunya Nah, penggugat. kemudian butuh jasa pengacara. Itu menghubungi organisasi apa ke pribadi? Enggak sih. Biasa. Kebanyakan pribadi sih Kak. Oh, tetap. Makanya advokat itu harus punya kenalan, harus punya relasi. Iya. Terus kemudian kau tuh jelas ya, maksudnya Hisam Sya'roni advokat Sampang gitu ya. Misal akun Facebook itu. Enggak dulu. Dulu Jadi sama. banyak dia Kak advokat saya.
Oh, ada semisal nulis advokat Sampang gitu. Mengkonje kan. Tapi beda saya nggak itu. Ya ada. Ikan mau kecan kesubahan deh itu sam. Beda saya ini. Saya lengkap di nama organisasinya juga. Oh, nulis iya. Pradi Sampang. Cuma nggak harus. Iya, itu dalam rangka Apa ya? Marketing lah. Iya, marketing. Berarti Biar dikenal. selama ini pernah nangani? Pernah. Sudah. Ke kamu sendiri apa kamu ikut temannya itu? Ada yang dari diri sendiri, ada yang ikut. Tapi sementara banyak saya ikut. Oh, benar ikut. Berarti nebeng lah Kak. Ya, nebeng. Baru kemudian kamu akan dikenal dan punya banyak link dan mungkin nanti bisa sendiri. Seperti Hotman Paris. Amin. Oh, advokat itu harus sampai S2-nya hukum? Enggak, syarat pendidikan minimal S1. S1 di hukum ya. Jadi banyak juga Kak kejadian S1 pendidikan, S2 Hukum. ambil hukum tapi mau ikut PKPA itu nggak bisa. Karena syarat maksudnya pendidikan maksudnya. Iya. Ikut pendidikan nggak bisa karena syarat apa gitu, jurusan hukumnya memang S1-nya bukan S2-nya. Ya kalau mau ikut pendidikan advokat ya usah S1 boleh. Oh iya. Bemun enggak dia kan masuk edukasi. Enggak masyarakat itu secara umum, masyarakat awam terutama di perdesaan kan banyak takut untuk bisa diadvokasi. Dia mah kok misalnya pada situ ngoreng melakukan pengaduan, masa mangkat apa harus menghubungi kamu atau teman-teman yang seperti kamu itu apa ada? Sebenarnya masyarakat bermasalah dengan hukum atau di masalah hukum itu kan bisa saja maju sendiri Kak. Nggak perlu didampingi pengacara atau masalah hukum. Cuma kadang ada yang membutuhkan jasa pengacara. Dalam rangka apa berarti itu jasa pengacara itu? Bisa salah satu contohnya kayak agar terwakili. Maksudnya kalau dia misal ada satu perkara yang harus setiap sidang kan harus hadir Kak. Pihak itu prinsipal. Semisalan di kelakuan yang sorbaja semisal. Itu kan nggak memungkinkan kalau sidang bolak-balik per minggu ataupun per bulan atau per 10 hari. Jadi diwakili pengacara itu. Ya juga ada alasan yang lain. Lebih diseriusi. Semisal pelaporan lah semisal. Kan kebanyakan katanya menurut saya tak paham juga. Katanya kalau lapor sendiri kurang ditangani. Oh berarti juga anggaplah untuk administrasinya biar lebih lebih tertata. Terus kemudian ya nggak gelap sibuk lah dalam ya, sibuk. Hukum. Loh, yang mending lembaga hukum itu, lembaga bantuan hukum. Nah, sebenarnya saya itu Kak, salah satu aktivitasnya di lembaga bantuan hukum itu. Lembaga bantuan hukum itu memang gratis pembiayanya. Tapi gratisnya hanya pada biaya pembayaran jasanya. Jasa advokatnya. Nah, kalau administrasi ke pengadilan kayak cerai itu kan bayar panjar, bayar biaya perkara ada biaya perkara. Itu bayar sendiri. Istilahnya prodeo Kak. Apa? Kalau di hukum bahasanya prodeo itu gratis tapi dibiayai negara. Oh berarti LBH itu ada biaya dari negara? Yang terakreditasi oleh Kemenkumham ada biaya, ada anggaran lah. Berarti LBH-nya jelas ya. Secara hukum beda badan hukumnya. Mun kamu kan di LBH NU. LBH NU, LBH YIN juga. Oh, YIN secara institusi kampus anti LBH. Ya. Tapi menangani secara umum.
Bani Ya. kau tu mahasiswa. Wah. Mending LBHNU tak kau tu RNU. Wah, ya enggak juga Kak. Dan Cuma khusus dengan NU saya di bermasalah. luar NU tak tangan. Iya tak kau tu ya. Atau deki semisal minta pendampingan ke LBBHNU harus Andi Kartano gitu. Salah satu syaratnya. Enggak. Apa tadi syarat satunya aktivitasnya? Apa? Panwas, Panwas. Panwas itu kan hubungannya di pemilu ya. pemilu, Panitia pengawas pemilu, pemilu. tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Tak penting. Itu tingkat paling dasar kecamatan. Enggak, di bawah kecamatan masih Desa. ada 2 tingkatan lagi. Desa. Kecamatan, desa, terus TPS. Tapi masuk Panwas. Pengawas juga, cuma tingkatannya berbeda. Untuk kantor. Untuk Apa kantor. cukup per kecamatan yang ada kantornya, kantor Panwas itu? Oh, kantor iya minimal Panwas. Oh berarti kan pas gabung ya? Kecamatan aja. Oh iya kecamatan. Jadi kalau pengawas desa beda apa, beda rapat ya di kantor Panwas. Antar Kecamatan. Kecamatan. Tingkat kecamatan. Itu pembiayaan semuanya KPU. Bawaslu. Kalau pengawas Bawaslu. Jadi kalau di pemilu itu kan ada 3 penyelenggara istilahnya. Penyelenggara pemilu ada KPU, beserta turunannya, Terus Bawaslu beserta turunannya, sama DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP Oh, itu ini tugasnya yang menindak pelanggaran kode etik bagi penyelenggara ya KPU sama Bawaslu beserta turunannya. bagian hukumnya berarti. Ya, cuma nggak semuanya Kak. Maksudnya kalau pengawas pemilu tingkat kecamatan ada melanggar kode etik, diadili diproses di kabupaten. Di atas kabupaten, provinsi sampai RI itu diadili atau diproses di DKPP. Jadi misal pengawas TPS Ya. ada pelanggaran kode etik, benih pas DKPP langsung enggak karena tingkatannya terlalu rendah. Jadi DKPP fokusnya di kabupaten, provinsi, RI. Kalau ada pelanggaran Kalau ada pelanggaran. kode etik, Itu berarti khusus ke petugas-petugasnya. maksudnya Kak? Iya. Menangani pelanggaran kode etik itu untuk petugas yang Iya, penyelenggara pemilu. penyelenggara. Berarti kalau masyarakat secara umum tidak berhubungan dengan DKPP. DKPP. Ya kita itu yang sebagai pengawas. Nah, Ada juga nanti di pelanggaran pemilu itu yang menindak Gakumdu istilahnya. jauh ya. Gakumdu itu kayak lembaga penegakan hukum. Gakumdu gerakan apalah istilahnya. Lupa ya. Teh, Gakumdu apa teh? Gakumdu. Gerakan Pemuda Bukan. Pancasila. Jangan sama. Cek cek cek. Gakumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Gakumdu. Ya. Yaitu unsurnya ada dari Kejaksaan, Polri, sama Bawaslu. Jadi semisal ada pelanggaran pemilu Nah. yang menangani ya Gakumdu itu. Oh berarti banyak unsur ya. Ya. Sementara ini kan saya kata sengkok terutama karena awam di bidang itu. Kan cuma ingat diawasi oleh KPU, lah dipokok oleh KPU. Maksudnya Bawaslu itu enggak bawahannya KPU. Enggak, KPU itu KPU sama Bawaslu itu sama Kak. Tapi ada beda. iya kinerjanya beda. Ada KPU RI, Bawaslu RI, terus tingkat provinsi, Bawaslu provinsi, KPU provinsi, kabupaten, KPU kabupaten, Bawaslu kabupaten, Kecamatan. sampai kecamatan. Kecamatan itu istilahnya bukan KPU. Tapi kalau di bawahnya KPU, PPK, Panitia Penyelenggara Kecamatan. Oh, tapi ya secara kinerja padel lah ya. Ya, KPU itu khususnya di apa sih kinerja? Lebih ke apa? teknis Kak. Oh, teknik pelaksanaan. Iya, pemilu.
Berarti nggak misalnya dari Lambe Sing akan ke terus. Ya, Oh, KPU. itu KPU, urusannya KPU. Mun Bawaslu-nya Pengawasan. mengawasi perjalanan. Ya. Berarti dari mulai sebelum pencoblosan sampai pencoblosan. Iya dari itu Kak, dari saya coklit-coklit ke compok-compok itu. Oh, itu juga Bawaslu. Yang mengawasi Bawaslu, yang mengerjakan urusan teknisnya KPU. Orang KPU. Cuma bukan KPU-nya sendiri. Iya, ya, Di bawah orang-orangnya kan lah. ada pantarlih istilahnya. Panitia pemutakhiran data pemilih gitu. Oh iya, berarti kerjasama ya. Meskipun Iya. mungkin pusat kantornya beda. Beda. Kak. Beda banget. Beda lembaga, Kak. Soalnya saya tidak tahu sekali. Siap. Saya cuma Ini sebagai- dikasih tahu. sebagai memilih itu. Mon enggak kandidat kan ke Calon. KPU berarti ya. Iya, nyalonnya KPU. Calonnya KPU. Urusan nyalon terus kemudian Tapi Bawaslu ngawasin juga, Kak. ngawasin ke masalah. Iya, persyaratan pencalonannya itu, Oh. termasuk tahapan-tahapan pencalonan juga ngawasi juga. Kayak kemarin tepak penyerahan berkas administrasi pencalonan itu Bawaslu datang Ada pihak Bawaslu ke KPU. KPU. Oh iya iya. Sebagai utusan lah dia. Iya. Cul. Tapi mon dari penegak hukum, kepolisian misalnya, juga ikut hadir? Enggak. Enggak ya? Berarti mungkin secara teknis mau nggak kepolisian itu ada di lapangan, Iya, nanti. penanganan di lapangan. Selama tidak ada pelanggaran pemilu, urusan pengawasan tetap di Di bawah Bawaslu. naungan Bawaslu. Ya, ya, ya. Menarik ini. Terpikirkan nggak kamu Apa? untuk masuk ke dunia seperti ini? Maksudnya ke Bawaslu, masuk di Bawaslu atau masuk di bidang hukum? Enten joran Kak. Berarti tak apa ya? Lambat itu. Apa di dina? Dia kan beda orang yang selakar cita-citanya dibangun sejak sekolah menengah Enggak. Landi. Berarti kan secara apa namanya? Secara atas ke atas apa sih istilah Apa? dia? Genetik tandi kan. Genetik untuk ke arah sana. Iya. Kan menengah TNI atau biasa Oh. genetik ke atasnya berarti TNI juga. Menengah artis paling menjadi apa-apa. Oh berarti kamu memang terkerjet gitu ya? Kok nih? Ya enggak juga Kak. Saya daftar gimana Mak? Ternyata kerja. Dia karena tak terpikirkan dulu sama Mbak Sam. Iya mau temu pada pendaftaran nih coba daftar. Oh ada iya, apa. iya. Kalau advokat itu sebenarnya dari semester telok Kak. Oh sudah ada Ada keinginan. keinginan ya. Tapi bukan advokat sebenarnya. Iya enggak, maksudnya bukan pas kekeh di advokat enggak. Yang penting di penegakan hukum. Kan penegak hukum itu ada advokat, polisi, jaksa, hakim. Duh, misalnya kamu masuk polisi kan tak bisa kan? Iya enggak bisa. Tak bisa kan? Gitu. Ada ketentuan sendiri kan? Iya. Sekolahnya juga sendiri. Berarti lebih ke pengadilan. Iya pengadilan. Daftar hakim juga cara berat. Persyarat itu. Iya. Jaksa juga harus daftar PNS. Ada gitu. Oh jaksa itu. Hakim PNS juga pasti. Iya. Menadvokat enggak? Enggak. Karena Advokat orang itu- nilai lapangan menadvokat ya. Iya swasta Kak. Lebih bebas juga Kak. Advokat itu. Dan lebih Oh, lebih menantang Kak. Oh karena kliennya macam-macam. Iya. Masalah klien. Pernah nanganin klien sederhana enggak? Kalau yang paling ini pernah ya saya di Januari Kak. Masa Serius. Berarti Itu pun benih perkaranya saya sendiri, cuma saya justru senior. Itu sebelum sumpah, sebelum pengambilan sumpah, sebelum advokat masih magang. Saya soro senior ke ada satu tempat Sampang kota. Lah bentar desak
coba konfirmasi ini. Nah, cuma ben tahu saya orang ya konfirmasi ke tetangga orang-orang sebelah gitu. Pas saya masuknya itu ternyata tepak ke orang yang tibi. Nah, orangnya itu tepak ageng siare kebetulan deh tepak ini. Terus Iya langsung itu. Suruh sapu bencong. Suruh sapu bencong. Saya tak ngecak langsung. Jadi kerjaan di advokat abag berat juga karena kadang sebenarnya kan kita nggak mau memusuhi lawan sebenarnya, cuma karena membela kepentingan klien kita kan. Kadang iya beda saya ngerti, kadang setelah sidang itu kita salaman ke ini ke lawan, terutama pihak bukan pengacaranya, terutama pihak. Misal sampean lawan gue, tapi sampean pihak, gue pengacaranya klien gue. Setelah sidang salaman dan sporna anu gelak kan kiri biasa nih sidang senika. Mau tak ngerti bahasa kumuson kiye ya? Ada juga kak. Pah modelan kamu betul-betul cak kasar tangan kanannya padahal itu saya cuma membantu klien. Iya. Dan karena surat kuasa itu kan jelas membela segala kepentingan pemberi kuasa ya klien. Berarti aslinya kan masalah itu selesai, berarti hubungan kamu sama klien kan juga selesai kan ya? Iya harus juga. Soal pekerjaan, kalau soal hubungan kaca, iya tetap. Berarti orang yang tak tahu kesuku. Karena kadang pengacara juga dapat kliennya dari klien juga. Oh ya lempar. Ya, yang kok Andi pengacara nih. Jadi dia yang promosikan kita itu. Nyaman bro, mantap. Gedeng salah. Wih berarti mau sampai kliennya orang Jakarta, ialah kota metropolitan deh. Pak, ya lebih menantang lagi ya. Maksudnya mungkin ada sampai ya patena gitu. Banyak kak. Mesti banyak. Senior banyak. Saya hampir mengalami hal seperti itu. Iya. Dari gitu. Ngan aja sama. Kenapa? Iya maksudnya benih melawan ya, menghadapi hal seperti itu. Kan maksudnya ancamannya nyawa. Apa kamu punya backingan polisi atau TNI apa dari memang sebagai mengamankan berhitung itu kak. Berhitung apa namanya? Hitung kasus. Ya termasuk tokoh juga di Sampang. Sampang Bun Bare, Bun Temur, Bun Daje saya tak nyebut. Pokoknya Sampang gitu. Dilaporkan di senior saya itu. Setelah pelaporan mulai paling sebulanan. Nah, kebulehnya itu entar. Nah, itu kan yang laporan ada sekitar 4 atau 5 gitu. 5 teman-teman advokat semua laporan oleh sebulan diantarin di kebulehnya suruh stop jangan laporannya tapi tetap napa yang pada aslinya ki napa Jepun anu lagi napa Jepun orang sedangkan pada takut juga karena masalah hukum ya. Berkaitan di hukum ya. Jelas anggaplah ya apalagi kayak advokatnya beda organisasinya. Jadi kan misalnya ada satu masalah kan Pakun Epramdi gitu kan ya. Pakun Epa viral ya kan sekarang. Oh iya. Mone aneh tuh bidang apa? Mone Kementerian apa? Kementerian Agama. Apa? Kemenang kamu apa sih? Pengadilan. PA, Pengadilan Agama. Pengadilan Agama. Dulu saya magang sana. Magang dalam rangka advokat itu. Oh. Sudah. Oh, berarti tadi urusan boleh? Sudah lah. Tadi. Oh. Kalau sudah sempat, tak magang. Oh, berarti sekarang fokusnya memang di advokat. Oke.
Bagian apa dulu? Saya magang. Dulu saya bagian wawancara, pos bakum istilahnya, pos bantuan hukum. Jadi orang yang semisal karena pengadilan agama gitu, dan kebanyakan kasusnya cerai. Pengadilan agama. Ya. Benih. Ya ada juga waris, isbat, apa itu ada juga. Selain itu betul. Cuma kebanyakan. Saya lumrah ya. Dan kok pengadilan agama harus aku memutuskan satu hukum. Enggak lah. Termasuk apa ya, hukum ekonomi syariah. Cuma yang Madura itu jarang kayaknya kan. Kasus hukum ekonomi syariah. Mon kan beda bagian cerai ya. Enggak, maksudnya di pos bakum. Pos bakum itu gini kak, orang kan contoh kasus cerai lah ya, orang mau cerai ke sana, terus diperiksa ada berkasnya kan, administrasinya. Setelah administrasinya lengkap, baru diwawancarai. Iya di pos bakum itu. Oh kamu ada. Jadi di pos bakum itu tempat penampungan permasalahan orang. Aduh, abah kita keluarga, cerita masalah keluarga. Berarti benar-benar cerita akhir ya? Semua kan. Ada yang sampai udah semua tahu gitu. Iya. Oh, bekas pengumpulannya KDRT-nya deh. Sebagai bukti lah. Iya. Oh. Tapi kita sebenarnya nggak minta itu karena pembuktian nanti kan di persidangan kan. Kadang kita mulai keterlaluan sampai muka empon tahu hukum. Seperti kamu mencerita. Lah terus tugas kamu ngetik gugatannya, format gugatannya. Oh, dia ini mengalami KDRT gini. Oh. Sampai Kisahnya sudah berapa lama gitu-gitu. Iya. Apa sih paling loco kasus perceraian? Margen apa? Kan banyak masalah kasus perceraian. Tak melulu KDRT kan? Ya, apa ya? Abid lah kak. Paling locok. Aduh iya kak. Nggak banyak tapi. Kayak beda deh. Tak kelake. Oh. Bedes paling locok kak. Mungkin karo tak kelake karena bedes tak kelake. Marina keger di kabungkan. Jadi labu aja. Awalnya biasa. Ya, iya sampai ada punya anak. Tapi tepak naik kan, iya pokok gak bungkaan lah gitu. Labu katanya. Oh, tak kelake. Nah dari situ tak kelake katanya. Tahu dia sekali pak. Oh. Jangan ini lah. Iya. Ya kan vulgar kak. Iya. Karena kita menekankan dari awal ceritakan semua permasalahannya biar kita bisa memasukkan di gugatannya dan gugatannya itu dijadikan pertimbangan gitu ke hakim. Berarti mana sidang dalam mereka itu Sam? Iya kayak masalah tak kelake deh ya. Iya. Iya mereka ya. Tapi tak banyak gitu kak. Paling saya selama 2 tahun di sana itu paling baru 2 telok apa ya. Gara-gara tak kelake. Kebanyakan KDRT. Kebanyakan KDRT apa ditinggal? Oh, Selingkuh. Selingkuh itu banyak pak. Iya. Selingkuh, KDRT, ekonomi, terus tempat tinggal. Apa kelayakan? Enggak, maksudnya pada tak anda bekas laki. Oh iya. Harusnya kan itu sudah sepakat sebelum nikah harusnya kan. Aji tak semuanya dengar deh sampai. Maksudnya bersela sampai kelihatan. Sepaling dulu ki awal-awal saya. Ki awal-awal itu bodoh laki itu. Kelahiran 1945. 1945. 2020. Umur apa? Gugat cerai. Umur petok lema. Kemungkinan. Iya sekitaran dia lah. Umur petok lema ini bener kan lah main di kompoi lah apa? Berarti kan lebamba kan? Tua sudah, tua sarang. Masalah apa itu? Lah itu lupa kalau masalahnya. Kok? Banyak juga yang tua kak. Iya, istilahnya mata ber, istilahnya maksudnya. Saya menurut kita ya, anu apa istilah tua istilah ngurus kompoi tak apa. Cuma kan kita nggak tahu masalahnya mereka serumit apa, selama apa mereka menahan.
Lah terus hubungannya abik dia kan mun maksudmu secara keagamaan mun laki ya pada mencerai berarti terjadi mentelak terjadi telak. Kan pas kita tuntar ke pengadilan agama. Mun misalnya tak entar. Apa efeknya? Ya maksud tak ngurus surat cerainya. Ya kalau mau nikah lagi nggak bisa. Oh, nggak bisa di KUA. Nggak bisa. KUA nggak bisa mengeluarkan Dua surat nikah. Iya. Oh, berarti anggap secara sistem tertulis namanya dia beristri Iya. ini. Mon lah mari ke pengadilan kemudian diputuskan akhirnya di KUA juga dihapus. Jadi Pak orangnya jomblo boleh. Enggak, kayaknya tak otomatis di KUA sih Kak. Jadi buku nikah itu kan salah satu syarat kan. Salah satu syarat administrasi. Terus sudah diserahkan ke sana kan. Dan dari pengadilan itu nanti kalau nggak salah diantar ke KUA masing-masing. Iya. KUA setempat gitu. Atau nanti kalau dia nikah lagi dan kemudian tercatat nang KUA, dia harus membuktikan di akta cerai itu. Berarti sepanjang kita melakukan ke pengadilan, ngurus ke pengadilan. Secara negara, hukum Iya, negara. secara hukum negara. Berarti Tetap. Kadang gini Kak, istilahnya kalau laki yang mengajukan itu kan cerai talak kan, karena yang berhak mentalak kan suami. Jadi istilahnya permohonan. Kalau istri itu gugatan, menggugat. Permohonan cerai talak. Sidang kan, mau istri hadir, nggak hadir, sidang sampai putus. Itu ada satu sidang istilahnya ikrar talak, sidang ikrar talak, pembacaan ikrar talak. Jadi di sidang itu, sidang terakhir, si laki itu harus mengucapkan ikrar talak di depan sidang, di depan hakim. Ya tuntun hakim. Selama tak mengucapkan ikrar talak itu, maka sekalipun sudah diputus, mun tak mengucap lagi ikrar talak, maka hubungan suami istrinya secara negara tetap sah. Oh, masih dianggap Sah gitu. oh, repot kia akhirnya ya. Iya. Maksudnya karena secara agama lah. Sudah. Menurut tak tahu kan akhirnya Ya mungkin itu cara negara malah jelas deh. Iya maksudnya Malah tak tak enteng. bang-kempang. Cak aslinya repot Kak, negara mau memperketat ya. Cuma kan ya yang tadi meskipun gelek cak reng masalah orang pada tak nih. Ruwet enggak napa. Mau menekan angka perceraian. Makan orang mencelakar cak kadang banyak juga yang nangis Kak. Ya waktu wawancara itu. Nangis. Gua tak kuat Pak. Ya, Oh, kita kan sebagai bener, petugas bener. wawancara itu pasti di awal itu ini Kak apa? Ngalem kade. Pon apa sih cerai. Pon Mas. Biar gak terjadi gitu. Termasuk barusan pada salah situng saya kancah. Tapi ternyata bukan dia katanya. Kancah, tetangganya kancah itu mau cerai. Sekarang kula untuk apa? Alam kade gitu maksudnya. Kan niser juga, niser ke anak, niser berdampak semuanya kan. Cuma mun tak kuat Kak. Kan kita tak bisa menghalangi juga. Mau ninga apanya mana? Berarti ketika dia misalnya lah bersidang, hakim boleh menolak gugatan. Boleh Kak. Berarti akhirnya tidak terjadi cerai. Di bahasa kasar tak keluar surat gitu ya. Mungkin. Soalnya bisa jadi hakim tolak, tapi di dunia di faktanya ya pakun Secara Islam nah pakun apa ya sah dia orang gitu. mungkin banyak juga sih. Jadi akhirnya mengajukan lagi. Mengajukan lagi. Kadang juga ada saya chat lah karya kemarin. Maksudnya gini. Karena selake itu kan enggak selake ngajuaki. Selake ngajuaki terus sebini nuntut nafkah misalnya. Oh iya. Kalau iya
Kalau selake saya ngajuaki kan harus ada ikrar talak itu tadi. Pengucapan ikrar talak itu. Setelah putusan, diputus, cerai, harus ada pengucapan ikrar talak. Nah, semisal sebini itu dan putusannya nafkah untuk sebini itu terlalu berat ke selake, kadang tak ikrar Kak. Maknanya tergantung. Iya. Sebini. Pak Neser maksudnya. Ya, makanya itu. Woi kemain izin berarti ya. Akhirnya dia tidak punya beban Iya. untuk memberi. Ya wes ban mun ki kong mau kong minta saja dia. Terus Tapi tadi beban secara negara sih. Maksudnya secara keagamaan kan beban menafkahi kan. iya, masih ada kan? Kalau masih ada kan? Anak. Oh iya. Selama berapa tahun itu? Bade Pusbakum. Pusbakum. Iya, Pusbakum. Juni. Saya itu skripsi Mei pasaan 2020 Juni 2020 sampai November 2000 lekor Kak. Sampai terakhir. Iya November itu. dulu. Pas Itu November keterima Panwas. nerima sampai sekitar berapa ya? Maksudnya Per tahun itu tak mati mun sampang enggak ya? Dan itu minim. Ya. nah, Sampang itu per tahun tak mati 1.500. sesampang Sampang. Makassar lebih banyak boleh. banyak dari itu. Mungkin karena penduduk ya, jumlah penduduk. Terus menengah Bandung itu Kak bukan. Oh iya Jawa Barat. Karawang berian kancah Akaber. Nomor perkaranya 233. Itu di bulan Juli. Juli tok. Iya di bulan Juli. Artinya sampai Desember pasti lebih 3.000 kan. Gara-gara apa ya? Maksudnya ekonomi di pola ya. Iya banyak itu Kak. Ya termasuk ekonomi, KDRT, Perselingkuhan. ya, selingkuh banyak Kak, banyak cara. Baik dari dua pihak ya. Maksudnya berdasar laki, selingkuh atau selingkuh. Anu lah mungkin. Apa? Aku ingat cara pacaran dia. Belum enggak. Iya. Sampai berapa sampai 1.500? Udah Mak. Minim 1.500 Ini cek. dalam setahun. Berarti ada 1.500 janda. Tak iya Sam? Sama dudanya. Oh iya, bener. Janda dan duda. Kurang lebih lah 1.500 itu. Lalu ini nggak abeli ke Bawaslu. Dan Bawaslu kan berarti kontemporer, apa? Ikatan pekerjaannya. Gimana maksudnya? Setelah selesai pemilu kamu akan dicabut. Kontrak. Iya kontrak ya. Tergantung SK-nya, kontrak berapa tahun. Dan pemilu, lestarian pemilu itu kan Ada proses sana. pilkada. Cuma gini, setelah pemilu itu, setelah pemungutan 14 Februari 2004 ini, itu masih tersisa kontrak pemilunya 2 bulan. Oh. Jadi dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. Cuma setelah pemilu kan berpilkada, jadi nyambung. Pilkada November, pilgub sama pilbub. November tanggal 2 lekor. Mon kepala desa itu? Kepala desa enggak lah. Enggak ya, terus. Kalau kepala desa kayaknya ya ada panitianya sendiri, panitia pemilihan Oh, di tingkat desa. Beni Bawaslu. Berarti senanganin cuma KPU. Yang kepala desa. Enggak Kak, panitia pemilihan desa itu sendiri. Oh, iya kan? Iya, Oh, jadi beni dari unsur KPU gitu. KPU atau Bawaslu. Enggak. Berarti untuk misalnya KPU capres, itu cuma pemilu, pilkada. Kalau pilkades enggak. ya, pilkada sih berarti saya nanya nih genah maksudnya tim Bawaslu-nya aja siapa ya? Tak paham saya kalau pilkades itu. Kepala desa ya. Enggak paham.
Tapi kan maksudnya secara struktur keorganisasian sampai beda Ikatan Kepala Desa Indonesia. Oh berarti ini Bawaslu ya? Bukan lah. Jangan kok aku Bawaslu BKP. Enggak. Ya yang jadi panitia ya mungkin berangkat Iya berangkat mungkin ya. Apa? Desa. Benih perangkat desa pula. Apa sih? Kecamatan deh pula ya. Lah itu kurang paham. Enggak kayaknya kak, tetap desa kan. Oh desa aja lah ya. Karena sangat sensitif menjadi di selain pak. Oh iya ngerok lah ya kan. Ya. Baik, kita cukupkan obrolan ya. Oke. Sekelangkong sahabat apa sih rekan ya. Rekan Hisam Sa'roni atas bersedia menjadi teman obrolan di Maduret yang difasilitasi oleh negara. Podcast ini difasilitasi oleh negara. Dibiayai oleh negara. Siapa Oh, mengenai? Enjo loh. Arab cek Andri